Saya hamba Allah dari Jawa Barat ingin bertanya suatu hal. Sebenarnya apa itu khurafat dan apa saja contohnya? Serta bagaimana hukumnya mengatakan orang lain melakukan sesuatu khurafat? Mohon jawabannya Buya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khurafat adalah lafaz yang punya makna. Makna secara bahasa, ada makna secara istilah. Dan istilah pun berbeda-beda. Istilahnya menurut kelompok berbeda dengan istilah kelompok yang lain. Kalau khurafat itu ada hadits khurafah. Itu kisah pada zaman Nabi bercerita kepada istri beliau tentang satu hal. Lalu istri Nabi mengatakan hadits khurafah. Hadits yang khurafah itu artinya apa? Cerita yang indah. Cerita yang menyenangkan itu khurafah. Mula-mula seperti itu. Lalu Nabi mengatakan, atadruna mal khurafah? Kamu tahu apa khurafah? Nabi menjelaskan, khurafah itu ada seorang laki-laki, rajulun, ya, asaratul jinnu. Jadi ada seorang laki-laki ditangkap oleh jin. Fama kata fihim, kemudian tinggal bersama jin ini adalah dalam tempo yang panjang. Tinggal bersama jin tempo yang panjang, faraddauhu ilal insi, kemudian setelah itu sama jin dikembalikan ke bersama manusia. Tolong ini kisah ini jangan dijadikan cerita nanti Hinang di Gunung Cermai lalu seminggu pulang cerita aneh-aneh, bukan itu ini. Ini cerita ini Imam Ahmad menyebutkan kisah ini, biarpun kisah ini diperdebatkan oleh para ulama hadis, biarkan ulama yang berdebatkan, kita membaca riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian laki-laki itu bercerita tentang a'ajib, hal-hal yang menakjubkan yang ditemui di saat dia bersama golongan kaum jin. Yang menakjubkan, buah menakjubkan, kisah-kisah aneh-aneh. Lalu setiap orang mendengar cerita aneh itu disebut haditsu khurafah, ceritanya khurafah. Khurafah itu nama orang, jadi khurafah itu nama seseorang, aslinya begitu. Ini kisah kembali kepada, jadi khurafah itu kisah nama orang yang waktu membaca cerita yang unik dan aneh di saat dia bertemu dengan kaum jin. Ini adalah kalau kita kembalikan kepada nama dan kisah yang ada pada zaman Nabi. Biarpun setelah itu diperdebatkan tentang kebenaran hadis ini. Oke lah, kita pinggirkan ini, kita kembali kepada makna khurafat. Secara bahasa dulu khurafat itu dari kharaf. Kharaf itu adalah orang yang rusak akal. Apa? Kharaf itu kerusakan akal. Kalau kharufar rajulu, orang yang rusak akalnya. Kharufar rajulu, orang yang rusak akalnya. Tapi ini makna bahasa tidak bisa kita bawa ke makna istilah. Khurafat dalam makna istilah adalah cerita bisa saja benar ditambahi sesuatu yang tidak benar, atau murni tidak benar, yang sudah menjadi sebuah keyakinan di masyarakat dan disebarluaskan. Kurang lebihnya seperti itu. Berarti sesuatu yang benar tapi ada tambahannya, atau sesuatu yang murni tidak benar, termasuk di dalamnya nanti mitos dan sebagainya itu. Nah, cerita yang tidak benar disebarkan. Itu nanti kalau kita sebarkan khurafat itu, kalau kita bagi lagi, cerita khurafat tadi bertentangan dengan syariat, harus kita buang. Tentang adanya keyakinan, tentang adanya kepercayaan orang menemukan Tuhan di mana, Tuhan. Atau yang bertentangan dengan agama ada. Kalau gerhana matahari adalah rembulan dimakan buta hijau. Atau kisahnya apa. Nah, ini tidak ada urusan dengan agama. Selagi bertentangan dengan agama harus kita jauhkan. Ada satu kisah yang tidak dibenarkan, tidak benar, adalah buatan, tapi tidak bertentangan. Kisah-kisah fiksi misalnya. Bahkan ada mitos yang dibuat, dan semua orang tahu kalau itu nggak benar. Tapi ada pesan. Mitos. Tapi ada pesan kebaikan. Maka yang diambil pesannya. Semua orang tahu bahasanya kisahnya itu mitos. Tangkuban Perahu. Mana kisah benar Tangkuban Perahu. Tapi waktu itu masyarakat membuat kisah semacam itu, ada pesan berbakti pada orang tua. Berbakti yang diambil. Tapi jangan percaya, oh Tangkuban Perahu itu mananya, itu maling kundangnya, begitu misalnya. Mohon maaf ini Kak, masyarakat Sunda inilah. Ini kembali loh, pesan moralnya. Orang dulu membuat pesan moral, membuat kisah-kisah. Jadi orang membuat, mohon maaf, kalau kisah fiksi murni, kisah fiksi sendiri ada yang bertentangan dengan syariah, ini tidak bertentangan. Misalnya Anda buat satu cerita seorang anak muda yang hebat, penuh kecerdasan, baik, rajin ibadah, sholat, nggak ada di alam nyata, fiksi. Maka nggak bertentangan, karena Anda punya pesan di balik kisah ini. Dan dicari orangnya nggak ada.
Di alam nyata nggak ada. Yang nggak boleh adalah ada orang namanya Ahmad atau Ali, engkau sakit Buya Yahya misalnya, Anda mau cerita yang aneh-aneh, Anda dusta. Nah, jadi ada yang cerita yang disampaikan itu bisa saja memang itu kalau begitu khurafat ada memang tidak pernah terjadi lalu menjadi sebuah keyakinan. Tapi kalau sesuatu pernah terjadi ada tambahannya, yang khurafat tambahannya tadi. Ada cerita tentang biasanya kita suka nambah-nambah cerita kan. Cerita tambahan. Sebetulnya ceritanya hanya begitu saja. Seorang laki-laki datang ke masjid, sholat, Masya Allah menangis. Ditambahan, oh waktu mau masuk masjid tadi begini, tambahannya. Nah ini orang biasa suka pendustain nambah. Pendusta yang canggih itu adalah menumpangkan dustanya di balik kisah nyata. Oh, ini bahaya sekali. Lah ini khurafat di sini yang paling berbahaya. Kadang ditempelkan di agama. Lah mungkin ini loh yang sering diantem orang tentang khurafat. Cerita benar ditumpangkan dalam urusan agama. Cerita dusta ditumpangkan dalam kebenaran, ditumpangkan. Ya tambahan tadi, sehingga cerita aslinya ada, tumpangkan di balik ini. Nah, jadi khurafat itu adalah memang sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan, kadang bertentangan dengan akal, bertentangan dengan keyakinan, kemudian disebarkan. Itu khurafat. Lalu bagaimana? Maka kita temukan di alam nyata ini sebagian orang mengatakan khurafat, bagi bukan khurafat. Bukan khurafat dikatakan khurafat. Sebagian yang anti, mungkin anti, orang yang anti, misalnya ada sekelompok yang semoga Allah berikan hidayah, anti tasawuf, yang mengingkari pelajaran tasawuf, anti akidah ahli sunnah wal jamaah misalnya. Ahli sunnah wal jamaah mempercayai adanya namanya karamat misalnya. Sehingga orang Mu'tazilah atau mengambil pemikiran Mu'tazilah yang anti keramat, dia mengatakan keramat adalah kisah khurafat. Ayo. Jadi keramat, menurut orang yang mempercayai keramat adalah benar. Tapi orang yang tidak percaya dengan keramat adalah kisah khurafat. Padahal menurut orang ahli sunnah wal jamaah keramat. Keramat ada karomah, kejadian luar biasa yang terjadi pada seorang soleh, seorang alim, seorang soleh yang luar biasa. Di luar kebiasaan. Tapi bagi yang tidak percaya keramat akan disebut sebagai apa? Khurafat. Maka lihat tuduhan sebagian kaum mengatakan sufi adalah datang dengan khurafatnya. Sehingga khurafat ini bisa seperti kalimat bid'ah. Untuk senjata menghancurkan. Kalau ingin meruntuhkan orang langsung ini ahli bid'ah. Ini ahli khurafat. Sehingga sufi adalah katakan ahli khurafat karena dia sering mendatangkan kisah-kisah keramat. Kisah-kisah aneh-aneh. Nah ini seperti itu khurafat. Jadi ada khurafat menurut sebagian orang tapi hakikatnya bukan khurafat. Sehingga waktu Sayyidina Umar berkata bahwasanya Ya Sariyah, al-Jabala. Sayyidina Umar di tempat yang jauh, ternyata pasukan mendengar suara Sayyidina Umar. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, ahli hak mengatakan bahasanya, itu keramat Sayyidina Umar. Yang lain mengatakan, tidak logis. Itu khurafat. Dari mana tempat yang jauh? Belum ada handphone, belum ada telepon, tidak ada. Khurafat. Loh, begitu mudah mengatakan khurafat, dan itu kesalahan terjadi. Beginilah kisah khurafat, makanya, untuk menyatakan khurafat yang batil yang harus diingkari ini harus kita lacak. Siapa yang melakukannya dan kisahnya seperti apa, maka jangan juga gampang Anda mengatakan khurafat. Coba saja Anda lihat sekelompok kaum muslimin menuduh ulama-ulama negeri kita ini dengan tradisi-tradisi hebatnya. Kaum tasawufnya, lihat khurafat. Jadi ini istilah dipakai sebagian orang untuk menjustis, untuk menghukumi saudaranya sebagai orang keluar dari wilayah iman. Termasuk kayak bid'ah, ini bid'ah, maulid bid'ah, ini bid'ah, semuanya bid'ah. Jadi seperti itu. Padahal kalau kita rinci kayak tadi masalah khurafat. Bisa jadi ternyata itu adalah sesuatu kebenaran, akan tapi bagi yang tidak percaya mungkin menganggap itu sebagai khurafat. Selesai di sini. Kemudian bicara tentang karomah. Bicara tentang karomat. Bagi yang tidak percaya keramat akan dikatakan oleh orang tersebut sebagai khurafat. Keramah yang terjadi pada ulama-ulama. Cuman kami himbau, Anda kalau ingin cerita keramat itu bukan sekedar sesuatu masuk akal dan bisa terjadi selagi masih di bawah kekuasaan Allah. Anda pilih dong cerita-cerita keramat yang bakal membangun jiwa, mental, akhlak dan sebagainya. Jangan cerita yang aneh-aneh. Kemudian Anda pastikan kebenaran sebuah kisah keramat yang dinisbatkan kepada para ulama,
para wali, para kekasih Allah. Jangan Anda latah ceritakan. Sebab banyak orang itu berdusta atas nama kiainya. Kenapa? Pokoknya dia pengen membuat cerita 1000 keramat tentang kiainya. Biar kiainya terangkat, dia numpang. Dia dapat keramat gandul, dia numpang. Karena kiainya hebat, dia juga hebat. Jadi ada atba pengikut berdusta atas nama gurunya dengan menyusun cerita-cerita keramat. Bisa saja semacam itu. Tapi Anda pun juga tidak boleh menuduh, Allah kamu muridnya. Oh enggak, bisa jadi dia menyaksikannya. Tapi memang kalau kami bercerita tentang keramat guru kami, tentang sesuatu yang luar biasa, maka Anda selagi ini tidak bertentangan dengan syariat, masuk keramat, oh kiai saya enggak sholat, bukan keramat itu. Kiai saya ada kelebihan, satu yang bagi orang biasa adalah susah, tapi bagi guru saya kok ternyata dimudahkan. Maka itu namanya karomah. Lalu kami bercerita kepada Anda boleh kok tidak percaya. Bukan karena masalah Anda tidak percaya kepada keramat, Anda percaya dengan keramat, tapi Anda tidak percaya karena saya yang bercerita, itu sah. Makanya kalau perbedaan menerima cerita keramat, sederhana. Ada ulama yang ada di Maroko dengan tentang keramatnya. Boleh Anda yang dari Jawa tidak percaya dengan keramat, ia sebutkan ulama Maroko. Ada ulama Hadramut menceritakan kisah keramat, Anda boleh tidak percaya. Ada ulama Jawa lalu Anda hidup di Maroko sana, Anda boleh tidak percaya. Karena permasalahan menceritakan adalah kita bisa berbohong. Tidak percaya. Tapi tidak percaya bukan berarti langsung mendustakan, mengatakan oh itu khurafat. Oh enggak. Diceritakan saya tidak percaya karena masa seperti itu. Tapi mendustakan nggak bisa. Karena Anda dari mana Anda bisa mendustakan? Karena itu mungkin terjadi kok. Sebagai sebuah karamat mungkin terjadi. Kalau Anda tidak percaya karena Anda tidak kenal siapa dia dan guru itu siapa yang diceritakan, Anda sah. Misalnya ada seorang namanya apa? Syekh Ala siapa begitu. Dan Anda tidak pernah kenal sebelumnya. Kemudian punya murid cerita bahwasanya tentang 1000 keramat. Mohon maafin nama karangan ya. Lu Anda yang tidak pernah kenal Syekh itu, terus tidak kenal siapa yang cerita, Anda terserah. Itu tidak percaya, nggak ada masalah. Oh, Anda tidak kenal siapa dia, tidak kenal saya, wajar saja. Siapa sih dia? Siapa? Wajar. Maka Anda yang muridnya Syekh Ala tadi misalnya nggak perlu marah-marah. Oh memang guru Anda tidak kenal oleh ini. Loh, kalau sama gara-gara tidak kenal bukan berarti kita saling mencaci. Oh dasar kau pendusta, pembual, kau bawa khurafat. Ya nggak boleh dong. Ini kan adab. Hari ini semuanya seperti kayak Tuhan tahu ini pasti bohong lah, ini pendusta sana. Wah khurafat. Yang benar hanya dia saja pengen jadi nabi. Adab. Baru nanti kalau kisah-kisah keramat yang di luar syariat, keluar daripada syariat, maka kita pinggirkan. Jangan menisbatkan kepada imam-imam besar. Kalau ada seseorang yang menisbatkan kepada imam besar, ulama-ulama besar, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Junaid Al-Baghdadi dan seterusnya. Kemudian itu ada kisah di mana? Di Mesir sana. Kemudian kalau pergi ke Sudan, pergi ke Kayaman ada mungkin ulama Imam Haddad rahimahullah ta'ala, kemudian juga ada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam dan sebagainya, atau ulama-ulama. Lalu Anda mendengar cerita-cerita tentang Syekh Abdul Qadir dan Syekh Ahmad Rifai yang bertentangan dengan syariat, ya jangan dipakai dong. Yang jadi masalah kita ini sudah terlanjur benci sama orang Mesir, langsung wah nggak bener ini, langsung kita itu khurafat lah. Gara-gara benci sama orang Jawa langsung wala khurafat ini. Karena benci sama orang Maroko, lah kenapa kita kok bicara dengan gaya kebencian itu? Coba pakai cara berpikir yang ilmiah, semacam itu. Kalau memang ternyata itu adalah memang dusta, bertentangan dengan syariat, ngomong, oh saya itu nggak sholat sudah biasa, saya sudah sampai kepada Allah. Nggak sampai, orang nggak sholat kok sampai kepada Allah. Itu keramat, bukan keramat, itu kebatilan. Orang nggak sholat kok sampai kepada Allah. Ini misalnya keramat. Kita bisa memilah, jadi gitu loh. Jadi maksud kami adalah sejukkan hati dulu, lepaskan kisah kebencian, dengki, dendam. Kemudian setelah itu kita menyikapi pembahasan-bahasan saya ini ada dengan ilmu. Terus dengan hawa nafsu lihat caci maki olok-olokan, sehingga dikit-dikit mengatakan itu adalah takhayul, itu khurafat. Senjata khurafat ini biasa dipakai oleh orang yang biasa membid'ahkan orang juga. Senjata membid'ahkan, senjata khurafat. Kalau sudah tidak cocok ini khurafat, tidak cocok ini bid'ah. Lah kenapa kok kita yang diajari dari kecil belajar menjaga lesan, tak taunya gampang mengambil, oh ini bid'ah, ini khurafat, lah ini kan jadi masalah. Waspada, hati-hati. Menghukumi sesuatu sebagai hal yang khurafat, batil,
Sama seperti halnya menghukumi yang bukan bid'ah, seperti menghukumi bid'ah yang sesat. Harus kita kan sesat, khurafat sesat. Tapi kalau ada khurafat yang masih bisa dijelentrehkan dan sebagainya, jangan mudah Anda mengatakan ini khurafat yang batil. Akan tapi itulah kisah sesuatu yang luar biasa. Apakah disebut dengan istilah karamat atau yang lainnya. Jadi waspada untuk menilai seseorang, itu harapan kami. Insya Allah sudah jelas ya. Jangan gampang Anda menilai orang lain dengan penilaian yang negatif, apalagi berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya khariqun lil adati, keluar dari kebiasaan. Tapi tolong, hei para ustadz, para pembimbing, tidak perlu kita mendatangkan kisah, biarpun Anda melihat sesungguhnya kejadian yang luar biasa pada guru Anda, tapi orang nggak mampu menerima nalarnya. Bukankah para kekasih Allah sudah disebutkan dalam kisah para wali-wali? Para kekasih Allah itu kalau mendapatkan karomat, disembunyikan karomat itu. Seperti seorang perempuan menyembunyikan darah haid, bukan diobral. Apalagi jika orang awam tidak mampu menampungnya. Bisa malah salah faham, jadi fitnah dan seterusnya. Anda pandai-pandai dong milih, apa yang harus Anda ceritakan? Keramat yang paling hebat dari Imam Syafi'i adalah ilmu yang tersebar ke penjuru dunia. Keramatnya Imam Nawawi karangannya banyak yang bisa dibaca oleh semua orang. Gak usah cerita yang lain-lain. Itu saja keramat-keramat istiqomah. Dikatakan afdalul karamat, jangan cerita yang aneh-aneh juga. Supaya tidak Anda jadi bahan untuk dihantam oleh sebagian orang dengan istilah khurafat-khurafat, padahal itu bukan khurafat. Atau karena Anda tidak selektif dalam memilih kisah, bisa jadi Anda termasuk penukil khurafat yang sesungguhnya. Maka waspada. Nuhibbukum fillah. Mencintai semua karena Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai. Allah menjadikan kita juru damai di negeri ini. Wallahu a'lam bishawab.